warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dari Universitas Hairun. Perkenalkan, nama saya Winda Raudatul Jannah, guru kelas 3 di SDN 1 Jaar, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Hairun dengan nomor peserta 10027220925. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan mengambil materi tema 3, benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran kedua, dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Siapa hari ini yang ingin pimpin doa? Iya, silakan terima. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Terima kasih Darima. Sebelumnya Ibu ingin mengakses kehadiran dulu. Rizky Damar Pratama, Hadir. Fitri Syafia, Hadir. Febilia Amelda, Hadir. Riris Kaila Dewi, Hadir. Zarima Singkawine, Hadir. Kendrick Kennedy, Enggak. tidak ada, Hadir. Rahmania Sapitri, Hadir. Putri Sentiwi Angelina, Hadir. tidak hadir juga, Angri Pamusu, Hadir. Edwin Yages Rupu, Hadir. hadir. Berarti ada 2 orang yang tidak hadir. Kira-kira mereka kemana? Oh, ada acara keluarga. Semangat belajar hari ini. Semangat. Walaupun ada teman kalian yang tidak hadir, kalian harus tetap semangat, ya, agar pelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Yuk, siapa yang mau pimpin tepuk PPK? Aku. Ayo berdiri yuk. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Hebat, hebat, hebat. Hebat semua
perubahan wujud apa saja yang terjadi? Masih ingat? Proses menguap, iya kan? Iya, bagus. Perubahan wujud benda itu bermacam-macam. Ada menguap, ada apa lagi kemarin? Lalu membeku. Iya, itu adalah macam-macam perubahan wujud benda. Nah, adapun pembelajaran kita hari ini tentang tema 3 ya. Benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran kedua dengan muatan bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, anak-anak, tujuan kita belajar hari ini yang pertama, dengan mengamati video tentang pembuatan gulali, peserta didik dapat mengidentifikasi. Lalu yang kedua, kalian dapat menganalisis, dan setelah menganalisis kalian akan menyajikan informasi perubahan wujud benda pada proses memasak makanan yang membuat gulali ya. Lalu dengan pengamatan serta diskusi kelompok, peserta didik dapat memahami dan juga menyeleksi kegiatan tolong-menolong dalam keluarga. Serta setelah mengamati gambar, kalian dapat menceritakan pengalaman kalian di rumah dalam tolong-menolong di keluarga. Ya, itu tujuan kita belajar hari ini. Dan manfaat pembelajaran hari ini, kalian akan mengetahui perubahan wujud apa saja yang terjadi pada proses memasak makanan, ya. Lalu yang kedua, aktivitas tolong-menolong dalam keluarga. Kalian akan memahaminya, ya. Itu manfaat kita belajar hari ini. Dan sekarang, kalian simak video tentang pembuatan gulali. Kalian amati perubahan wujud apa yang terjadi pada proses pembuatan gulali. Gula putih 1 gelas, air setengah gelas, pewarna makanan sama tusuk sate. Kita membuat gulali. Siapkan wajan terlebih dahulu. Masukkan gula pasirnya 1 gelas. Lalu kita masukkan juga air setengah gelas, air matang ya. Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur. Kemudian kita kasih pewarna. Untuk pewarnanya bebas ya, mau warna apa aja. Kita masukkan. Lalu kita aduk-aduk kembali. Setelah diaduk-aduk, kita simpan wajannya di atas kompor. Lalu kita nyalakan kompornya, apinya kita pakai api kecil saja ya. Kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk terus. Untuk membuat gulali harus sabar mengaduk-aduk ya. Nah, mulai mendidih, tetap diaduk-aduk. Gulanya sudah mencair. Nanti lama-kelamaan gulanya akan kembali mengental. Nah, ini sudah mendidih, hati-hati terciprat. Nah, ini sudah mulai mengental. Kita tetap mengaduk-aduknya. Ini sudah sangat mengental lagi, tapi kita tetap mengaduk-aduknya. Karena setelah seperti ini gulanya akan kembali mencair. Nah, sudah mulai terlihat kan? Nah, ini setelah beberapa menit dan jadi. Setelah seperti ini kita simpan ke dalam wadah. Nah, kita tunggu beberapa menit baru kita bentuk gulalinya memakai tusuk sate. Kita bentuk. Untuk bentuknya bebas ya, mau bulat mau lonjong bebas. Nah, seperti ini. Kita buat lagi
Tangannya kalau udah bersih boleh ya dibentuk-bentuk seperti ini. Oke, sudah jadi gulalinya. Asik kan membuat gulali? Selamat mencoba. Nah, sudah disimak videonya? Nah, Tentang pembuatan apa? gulali. Iya, sekarang kalian simak video yang kedua. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 3, subtema 4, muatan pelajaran PPKN. Perilaku bersatu dalam keberagaman di rumah. Setiap kegiatan yang dilakukan bersama dapat dilakukan dengan baik jika kita menunjukkan sikap bersatu. Sikap bersatu sebaiknya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Salah satu wujud sikap bersatu di rumah adalah tolong-menolong. Sikap bersatu dapat terwujud jika kita menerapkan perilaku seperti berikut ini. 1. Menghargai perbedaan yang ada. 2. Tolong-menolong tanpa membeda-bedakan orang lain. 3. Tidak mementingkan diri sendiri. 4. Menghargai hasil pekerjaan orang lain. Dengan menerapkan sikap bersatu dan bekerja sama, kerukunan dan ketentraman akan tercipta di lingkungan rumah. Nah, sudah kalian simak videonya? Video yang pertama tentang apa? Video yang pertama ya tentang proses pembuatan Gulali. Video yang kedua tentang kegiatan tolong Menolong. dalam keluarga. Nah, terkait video pembelajaran yang pertama tentang proses pembuatan gulali, apakah kalian menyukai gulali? Suka. Rasanya apa gulali itu? Manis. Ya, manis. Ada yang tidak suka gulali? Sedikit. Siapa yang tidak suka? Andri. Sakit gigi. Iya, bisa sakit gigi kalau kita kebanyakan makan gulali lalu tidak sikat gigi sehabis makan gulali. Ya? Karena gulali itu makanan yang manis, ya kan? Nah. Pernahkah kalian membuatnya di rumah? Enggak. Nah, nanti kalian bisa membuatnya di rumah setelah menyimak video tadi. Iya, bisa. Tapi ingat harus diawasi yang Orang tua. iya, diawasi orang tua, diawasi kakak ya. Jangan membuatnya sendiri. Karena apa? Karena apa ya? Iya, takut kena api. Terus nanti misalnya adonannya belum kering mengental kan? Kalian sudah pegang tangan kalian bisa Panas. Iya, panas dan melepuh. Iya. Nah, dari proses pembuatan gulali tadi, perubahan wujud apa yang terjadi? Kalian tahu? Tahu. Apa kira-kira ya? Nah, kalian akan ibu bagi ke dalam beberapa kelompok, ya, terdiri dari 3 orang. Kelompok yang pertama ada Zarima, ada Fitri dan Andri. Kelompok kedua ada Rizky sama Anya dan juga Riris. Kelompok ketiga ada Yabes dan Fedi karena Ken tidak hadir, ya. Itu masing-masing anggota kelompok kalian. Nah, silakan kalian berkumpul dengan anggota kelompok masing-masing. Kalian sudah berkumpul dengan anggota kelompok masing-masing? Sudah. Ya, sikap yang baik saat belajar. Tangan dilipat, duduk yang bagus, yang tegak, ya. Nah, siapa yang mau membantu ibu bagikan LKPD? Iya.
tentunya kalian bekerja sama dalam kelompok. Bisa membantu temannya mencari jawaban, ya kan? Atau ada yang bertugas apa? Menulis. Atau apa lagi? Ada yang bertugas untuk mencari jawaban tadi, ya. Nah, tentunya apa yang terjadi jika setiap anggota kelompokmu tidak melaksanakan tugas masing-masing? Apa ya? Tentunya tugas akan lama selesai. Benar? Benar. Iya. Dan juga tugas kelompok akan berhasil jika menunjukkan sikap bersatu. Jangan jawabnya sendiri-sendiri. Kalau ada ketua kelompok misalnya yang nggak tahu jawabannya, anggota yang lain akan membantu mencari jawaban yang sudah ada di bukunya, ya kan? Yang ada sudah di bahan ajar dan tentunya ada di dalam wacana yang sudah kalian baca. Buka di halaman selanjutnya. Buka halaman selanjutnya. Nah, di situ kalian akan memberi tanda centang pada gambar yang menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga. Kalian beri tanda centang yang menunjukkan sikap bersatu tadi. Iya, kalau tidak usah dicentang. Iya, langsung kasih tanda centang. Mudah kan? Iya, nggak bagus ya itu ya. Ini kasih sama. Sudah selesai semua? Nah, bagus. Apakah ada kesulitan menjawabnya? Tidak ya. Yang gambar pertama itu dia menyapu halaman. Dia sendiri atau bersatu? Sendiri. Lalu yang gambar kedua dia dia membantu. Benar? Benar. Yang ketiga sedang apa ya? Menjemur pakaian. Saya cuma sendiri, ya kan? Tidak menunjukkan sikap bersatu. Gambar yang keempat, dia tidak mau membantu ibunya memasak. Dia main boneka. Iya, menunjukkan sikap bersatu atau tidak? Tidak. Gambar yang kelima, ada dua orang kakaknya yang menemani adiknya bermain, menunjukkan sikap Bersatu. Lalu yang berikutnya, dia menonton TV sendiri. Menunjukkan sikap tidak bersatu. Lalu gambar selanjutnya tentang apa itu? Membantu ayah mencuci motor. Iya, menunjukkan sikap bersatu. Ada satu yang ketinggalan, membantu adik belajar. Juga menunjukkan sikap bersatu. Nah, sekarang kalian akan bercerita tentang pengalaman kalian di rumah. Sikap tolong menolong. Tentunya kalian pasti punya pengalaman di rumah, ya kan? Siapa di sini yang sering bantu ibunya di rumah? Aku. Bantu ayah di rumah? Siapa? Yang sering bantu kakaknya di rumah? Angri? Sering bantu kakak di rumah? Oh, nyapu, bagus. Tentunya kalian pasti punya pengalaman dari cerita kalian masing-masing. Ya. Kan sebelumnya sudah ibu siapkan lembar untuk kalian mengerjakannya, ya kan? Kalian juga sudah membawa alat dari rumah, ada gunting, ada lem. Belum dulu ibu jelaskan, ya. Nah, di sini kan kalian akan membuat cerita. Kalian buat dulu di kertas lembar ini, ya. Cerita kalian tentang pengalaman terkait perilaku saling tolong menolong di dalam rumah. Nanti kalau sudah selesai, kalian potong, tempelkan di sini, ya. Dan juga sudah ibu siapkan kertas origaminya buat kalian memotong hiasan dekorasi. Nanti kalian tempelkan di sisi-sisi garis di sini, ya. Paham?
Sudah bagus? Ada mau beri tambahan? Sudah bagus. Iya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagaimana tadi kelompok 2? Sudah bagus hasil presentasinya? Ya, silahkan duduk kelompok 1. Berikutnya kelompok kedua. Ya, silahkan maju semua. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang akan memberi tanggapan kelompok 1 ya, diperhatikan. Ya, silakan. Perubahan wujud yang terjadi selama pembuatan gulali. Peristiwa ke-1, gula menjadi cair. Perubahan wujud yang terjadi mencair. Peristiwa 2, air mulai memberi. Perubahan wujud yang terjadi yang kedua, mengaduk air menjadi membatas. Setelah selesai aku berangkat sekolah.
tidak boleh centang tadi ya. Karena yang centang yang menunjukkan sikap bersatu. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, pada perubahan wujud yang terjadi selama pembuatan gulali, pertama mencair. Proses pertama pembuatan gulali adalah mencampurkan gula pasir dan air yang direbus, ya kan? Lalu pada saat proses perebusan sekaligus pengadukan gula dan air, gula pasir yang merupakan benda padat akan melebur menjadi cair. Benar, menjadi cair. Proses dari padat ke cair disebut mencair. Iya, ingatin ya. Proses dari padat lalu ke cair disebut mencair. Nanti misal kalian melihat di rumah ada gula, kalian masukkan ke dalam gelas air, kalian aduk, gulanya kan jadi hilang, melebur dia, mencair. Lalu minuman terasa manis. Yang kedua, menguap. Air yang terus dipanaskan, makin lama makin menyusut. Iya, kemana airnya pergi? Menguap. Iya, karena air pergi dengan menjadi gas. Proses perubahan air menjadi gas ini termasuk peristiwa menguap. Ya, kalian biasanya pernah bantu ibu merebus air di rumah? Iya, dia menjadi sedikit karena menyusut, ya, menjadi gas. Iya, dia menguap. Yang ketiga, proses membeku. Proses terakhir pada pembuatan gulali adalah apa ya? Iya, air menjadi susut. Lama-lama cairan itu akan mengental. Nah, iya, adonan kental itu merupakan benda padat. Kata Yabes tadi ya, menjadi padat. Dan perubahan dari cair ke padat disebut membeku. Ya, kalau padat tadi wujud zatnya ya. Kalau nama prosesnya membeku. Jadi dalam proses pembuatan gulali terdapat peristiwa apa saja? Mencair, menguap, dan membeku. Ya, ada tiga. Ingat ya, kalian bisa mempraktekannya di rumah. Harus diawasi oleh orang tua atau kakak. Jangan sendirian ya Andrea. Jangan sendirian. Misalnya Rizky mau mempraktekkan di rumah. Oh, ada gula di rumah. Aku coba buat gulali kayak dipelajari di sekolah tadi misalnya ya kan. Aduk terus. Iya, ingat jangan saat gulanya panas ya kalian membentuknya. Ya, nanti tangan kalian bisa kena gulanya iya, atau terlalu cair kan belum bisa dibentuk. Nah, kemudian kesimpulan dari pembelajaran kita terkait kegiatan tolong-menolong. Manfaatnya, pekerjaan akan cepat terselesaikan, ya kan? Lalu yang kedua, pekerjaan dalam menjalin kebersamaan akan apa ya? Akan sangat bagus, ya kan? Yang ketiga, hati kita pasti menjadi nyaman karena kita sudah dibantu, ya kan? Ibu juga akan senang kalau kita tidak bantu ibu. Misalnya kita malas-malasan, ya Andrea, misalnya mamanya sedang sibuk, kalian cuma main handphone, ibunya kan nanti bisa marah, ya kan? Bantu ibu masak di dapur atau bantu ibu menyapu rumah, ya kan? Misalnya rumahnya berantakan. Lalu contoh tolong menolong di rumah, ada beberapa contoh sikap saling tolong menolong yang bisa dilakukan di rumah, seperti menjaga kebersihan rumah. Nah, untuk yang satu ini seperti membantu ibu membersihkan rumah tadi agar lebih meringankan apa? Iya, meringankan pekerjaan orang tua dan tentunya akan cepat selesai. Sekarang kalian akan menjawab soal evaluasi, ya. Sebelumnya kalian kembali ke tempat duduk masing-masing dulu.
berefleksi terkait pembelajaran hari ini. Apakah kalian senang pada pembelajaran hari ini? Jadi kita berdiskusi, lalu membuat cerita bergambar,